Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatik wasahil lana abwaba fadlik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'an syafi'an lana yaumal qiyamah. Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik fataqabbal du'ana walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, sehat badan, ya, lapang waktu untuk kembali memakmurkan waktu subuh kita hingga surup nanti dengan talabul ilmi yang insyaallah dengan wasilah ini Allah jadikan apa yang sedang kita lakukan ini bisa memantaskan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan pahala haji dan umrah, amin, sebagaimana salah satu hadis menyebutkan seperti itu. Dan insyaallah pagi hari ini juga menjadi tambahan keberkahan untuk usia kita yang nanti menjadi akumulasi kebaikan yang insya Allah memberatkan timbangan kebaikan kita serta memantaskan kita semua menjadi ahlu jannah, ahli surga semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema pagi hari ini adalah membahas ayat-ayat sosial science, ya, ilmu sosial. Ya, ini adalah pilihan yang menarik karena pertama ini nanti ada kaitannya dengan bulan Rajab, ya. Karena bulan Rajab nanti ada peristiwa besar dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj, ya. Yang kedua, pembahasan terkait dengan masalah sosial. Ayat-ayat sosial ini sebenarnya mendominasi hampir keseluruhan ayat yang ada, karena yang menjadi khitab atau unsur yang diajak bicara oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah manusia. Maka kalimatnya adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Itulah sebabnya permasalahan yang paling banyak sejatinya membahas tentang masalah manusia. Nah, pembahasan tentang manusia ini dalam kajian pengetahuan ini masuk dalam ranah sosial. Walaupun istilah sosial sendiri ini memang diambil dari bahasa Latin socius. Socius itu artinya sesuatu yang tumbuh berkembang
dengan kebersamaan, ya. Jadi sesuatu yang tumbuh berkembang secara bersama-sama dan dia menuntut keterlibatan pihak lain. Itulah sebabnya kita juga dikenal dengan istilah makhluk sosial, ya. Apa arti makhluk sosial? Makhluk sosial adalah manusia, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa kehadiran makhluk lainnya. Dalam hal ini tentu sebagai manusia kita tidak hanya butuh sesama manusia, ya. Kita juga ternyata butuh binatang, kita butuh tumbuhan, dan itu semuanya adalah makhluknya Allah. Karena selain makhluk kita sebut dengan Khalik. Khalik itu adalah Allah, pencipta. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam Al-Qur'an banyak sekali, hampir saya sampaikan dengan istilah mendominasi ayat-ayat sosial ini, maka tentu pembahasan terkait dengan masalah ini tidak hanya menggunakan pendekatan keimanan, tapi juga harus menggunakan pendekatan pengetahuan atau pendekatan keilmuan yang seringkali metodologinya dalam bahasa penelitian itu ada menggunakan pendekatan kuantitatif maupun pendekatan kualitatif. Pendekatan sesuatu yang bisa didata, dihitung, dijumlah, lalu dicari hipotesanya, kesimpulannya seperti apa, begitu. Nah, ini pendekatan kuantitatif. Dan biasanya pendekatan kuantitatif itu ukurannya adalah nilainya, poinnya berapa. Kalau dihitung dari 1 sampai 10 berapa nilainya? Oh, nilainya 5 misalkan. Berapa nilainya? Oh, nilainya 11. Nah, ini gambaran kuantitatif, dan ini pendekatan ini memang pendekatan kuantitatif. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini ayat-ayat yang dimaksud terkait dengan ayat sosial sign ini saya ambil dari Quran surat Bani Israel, surat ke-17 ayat 80 sampai 81. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat 80 ini adalah ayat yang boleh disebut karena di dalam Al-Quran ini satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang doa orang yang sholat malam, ya. Kenapa? Karena memang tidak ditemukan ayat lain yang seperti ini. Dan ini satu-satunya doa yang dihubungkan oleh Allah dengan sholat malam. Karena kalau di ayat 70 dalam 8-nya dari mulai aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Terus di ayat 79-nya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Baru ayat 80-nya wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq. Nah, jadi ini ayat, kenapa saya sampaikan ini satu-satunya ayat yang secara letterlock, secara naratif, secara literatif dihubungkan langsung dengan sholat malam. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menjadi catatan yang menarik. Kenapa? Karena ayat ini kalau dibaca secara letterlock, doanya adalah permintaan Nabi Muhammad Rasulullah SAW diberikan kemampuan keluar dari satu tempat masuk ke sebuah tempat. Ya, inilah yang kemudian kita temukan dalam kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Wa qul, dan katakanlah olehmu Muhammad, Rabbi Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala sidqin, ke tempat masuk yang penuh dengan kebenaran. Jadi ini adalah bentuk idhofat mudkhala sidqin. Kalau barisnya sama, naat sifat. Tapi kalau barisnya beda, yang satu bukan majrur atau bukan kalau bahasa sekarang kasrotain, ya, majrur itu kasroh,
tapi yang satu juga bukan. Jadi tapi di ujung akhirnya kasrotain maka menunjukkan idhofat. Tapi kalau sama-sama un, an, in, domaten, fathatain, begitu kasrotain ya. Kalau bahasa Sundanya kalau fathatain itu jabar itu fathah ya. Kasroh JR ya. Terus doma itu PS. Nah, itu orang Sunda. Tapi kalau orang Jawa fathah, doma, kasroh. Tapi kalau orang Padang, Minang, baris di atas, baris di bawah, baris di depan. Nah, itu istilah orang Padang ya, orang Minang ya. Itu sebabnya kalau ngaji disebut fathatain bingung. Apaan itu Ustaz? Domaten apaan itu Ustaz ya? Oh, kenapa? Ya karena kami tahunya dulu di atas, di bawah. Ini istilah yang terkadang mohon maaf tidak ragam di masyarakat kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di Quran kalimatnya mudkhalan sidqan, berarti ini sifat atau naat. Dalam bahasa lain kalau dilihat dari aspek objek maf'ulnya maka disebut hal ya. Tapi kalau mudkhala sidqin, ini namanya idhofat. Jadi tempat masuk sidqin yang disandarkan kepada kebenaran ya. Kemudian wa akhrijni, keluarkanlah aku mukhraja sidqin, ke tempat keluar yang juga penuh kebenaran. Waj'alli, dan jadikanlah untukku min ladunka, dari sisimu sultanan nasira. Sultanan nasira adalah penguasa yang nasiran, suka menolong. Nah, ini jumlahnya naat sifat. Pemimpin, penguasa, sultan, nasiran yang memiliki karakter sebagai penolong. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik adalah kalimat lanjutannya, waqul, dan katakanlah olehmu Muhammad, ja'al haqqu, telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, akan hilang atau telah hancur kebatilan. Innal batila, sesungguhnya kebatilan itu kana zahuqa, pasti akan hilang, akan hancur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya baca tafsir ya, Tantawi, Imam Said Muhammad Tantawi ya, ini beliau penulis sebuah kitab tafsir yaitu Al-Wasit li Tafsiril Quran ya. Beliau menafsirkan kata ini mudkhal itu dengan kota Madinah. Jadi kalau bahasa, wahai Allah masukkanlah aku ke kota Madinah. Nah, kota Madinah disebut mudkhala sidqin. Nah, ini tafsir ya. Kemudian mukhraja sidqin, tempat keluar yang penuh kebenaran, ini kota Makkah. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan ilmu tafsir secara umum, tentu jika hari ini ayat ini diterjemahkannya masukkan aku ke Madinah, keluarkan aku dari Mekah, tentu ayat ini menjadi tidak update lagi. Padahal Quran itu hudan, petunjuk linnas. Maka kaidah ilmu tafsir menyebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran itu berlaku sepanjang masa. Nah, pertanyaannya adalah untuk kita apa? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada masalah, ternyata tempat yang baik yang disebut mudkhala sidqin dan mukhraja sidqin ini sangat terkait dengan keberadaan sultanan nasira, pemimpin. Itulah sebabnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dalam Tarikh Ibnu Hisham ya, itu menjelaskan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat Nabi untuk hijrah ke kota Habasah. Kota Habasah itu
kalau dulu disebut Abyssinia ya, itu ada di daerah Afrika. Rajanya mendapat gelar Negus atau Najasyi. Terus pada waktu zaman Rasulullah, agama yang dianut itu adalah agama Nasrani atau yang sekarang disebut agama Kristen. Cuman ya, kalau tahun segitu Pak, yang disebut Kristen itu pasti Katolik. Kenapa? Karena istilah Protestan baru muncul sekitar 1500-an. Katolik, Protestan. Ya, Martin Luther yang menjadi inisiator adanya gerakan protes yang memunculkan aliran Protestan, itu baru muncul tahun 1500-an. Jadi kalau bicara Nasrani zaman dahulu, itu adalah orang-orang yang sekarang dianggap sebagai orang Katolik. Kalau sekarang yang berafiliasinya ke Roma ya. Dan Roma sendiri dulu ada dikenal Romawi Barat, ada Romawi Timur. Romawi Barat ya, itu yang berpusatnya di daerah yang sekarang masuk wilayah Italia, sementara Romawi Timur masuk wilayah yang sekarang dikenal dengan Turki, Konstantinopel. Jadi Turki itu sebagiannya Eropa, adalah Eropa masuk Roma Timur ya, makanya nama-namanya sejarah-sejarah di Romawi yang di dekat Hagia Sophia Pak Ibu ya. Kalau ke Turki itu masih ada peninggalan obelisk ya, di tempat yang dulu suka menjadi tempat gladiator, orang diadu dengan binatang dan lain sebagainya ya. Bahkan salah satu film yang sempat rame yang memerankan seorang kesatria yang bernama Maximus, itu juga sejarahnya dikaitkan dengan Konstantinopel atau Romawi Timur, atau sekarang dengan sebutan yaitu Turki. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau disebut Nasrani zaman dahulu itu berarti afiliasinya adalah Katolik ya, belum ada Protestan. Sebab di Indonesia ini orang Protestan dianggap beda agama dengan Katolik. Jadi ada orang keluar dari agama Kristen pindah ke agama Kristen yang lain, mereka dianggap keluar agama ya. Kalau di Islam disebut murtad dari Katolik masuk ke Protestan. Nah ini murtad juga sebenarnya. Kenapa? Karena perbedaan agama dan mereka punya pandangan yang berbeda terkait dengan keyakinan Pak. Makanya pernah saya sampaikan, kalau yang pakai salibnya ada gambar manusianya itu Katolik, tapi kalau Protestan menolak gambar salib yang ada orangnya karena dianggap menyembah manusia. Nah itu menarik Pak. Tapi lucunya dua-duanya ya percaya Tuhan itu tiga. Nah ini memang bagian dari pemikiran ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi raja yang dipanggil Najasyi dulu itu adalah disebut dengan Nasrani ya. Nah salah satu pilihan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat pindah ke kota Habsyah, di dalam Tarikh Ibnu Hisham juz 1 halaman 322 dikatakan demikian, lau kharajtum ila ardil habasah fa inna biha malakan la yadlimu indahu ahad wa hiya ardu sidqin. Nah ini menarik, hatta yaj'alullahu lakum farjan. Rasulullah mengatakan, kamu keluarlah ke sebuah tanah yang bernama tanah Habasyah, karena di sana malah kan ada raja, ada sultan ya. Maka nanti muncul perbedaan istilah sultan dengan malik. Ada seorang raja la yadlimu indahu, yang tidak ada satupun orang yang dizalimi. Wahya ardu sidkin, ini adalah ardu sidkin, tanah penuh kebenaran. Nah ini menarik Pak. Jadi ardu sidkin bahasa Qur'annya adalah mudkhala sidkin. Jadi mudkhala sidkin di zaman Rasul itu ada dua tafsir. Tafsir yang pertama adalah Abyssinia atau kota yang sekarang disebut Ethiopia.
Ya. Yang kedua, mudkhala sidqin yang dimaksud adalah kota Madinah. Madinah dan Habasah, kalau Madinah tafsirnya tadi mudkhala sidqin, tapi kalau versi Ibnu Hisham ketika dikaitkan dengan doanya Rasulullah, anjuran kepada para sahabat, disebut ardi sidqin. Sama-sama idhofat mengandung kata sidqin, sandarannya kebenaran. Nah, inilah Pak Ibu yang dirahmati Allah, yang menjadi dasar pemikiran bahwa mudkhala sidqin dan mukhraja sidqin itu terkait dengan peranan manusia yang dalam ilmu sosial, ya, ilmu sosial ini akan menjadi bagian kajian. Ada pendekatan politik, ada pendekatan antropologi, karena nanti turunan dari ilmu sosial itu banyak. Ada sosiologi spesial membahas tentang manusia, ada antropologi, ya, kemudian bahkan ekonomi, politik, bahkan agama budaya juga masuk dalam ranah pembahasan ilmu sosial. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita memahami sultanan nasira? Karena ternyata sultanan nasira menjadi penentu apakah ayat 81 ini terjadi atau tidak. Tadi 81 surat Bani Israil kan kalimatnya wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Yang kita terjemah katakanlah telah datang kebenaran, telah hilang lenyap kebatilan. Pak Ibu, makna ayat ini tidak akan pernah terjadi dalam sebuah kehidupan, dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah negara, kecuali hadirnya sultanan nasira. Saya ulangi lagi Pak Ibu. Kalimat yang ada di ayat 81 yaitu ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, tidak akan pernah terwujud dalam kehidupan sosial kita di sebuah wilayah, sebuah negara tanpa hadirnya ayat 80 yaitu sultanan nasira. Itulah sebabnya Rasulullah diajari oleh Allah dan juga Rasulullah mengajari kita orang-orang yang rajin salat malam untuk menyertakan doa itu di salat tahajudnya. Jadi salat tahajud Pak Ibu dalam pendekatan surat Bani Israil ini, dalam pendekatan ilmu sosial ini, itu adalah salat yang menghubungkan antara kesolehan individu dengan kesolehan sosial dalam bentuk wujudnya orang-orang nasira, sultan. Maka orang yang rajin sholat harus menjadi orang yang peduli dengan lingkungan sosialnya. Orang yang rajin sholat malam harus aware, harus waspada kalau di lingkungan sosialnya muncul sultan goer nasir, atau dalam bahasa lain sultan zalim. Kalau orang rajin sholat malam, masa bodoh dengan yang penting saya hidup, yang penting saya bisa sholat malam, tapi tidak menyertakan doa ini adalah sebuah masalah besar. Kenapa? Karena potensi termakbulnya doa ada pada mereka. Kalau orang yang rajin sholat malam tidak peduli, masa bodoh dengan kondisi sosialnya, maka kesolehan pribadinya itu tidak mencukupi dirinya untuk ditolong oleh Allah menjadi sebab datangnya kebenaran yang disebut al-haq. Jadi kalau mohon maaf nih Pak Ibu, kalau kita baca situasi hari ini, kenapa sih di Indonesia negara kita masih dipimpin oleh orang yang bermasalah? Karena bisa jadi orang-orang soleh kita sholat malamnya itu anania, egois. Sholat malamnya nggak pernah doain minta didatangkan pemimpin yang nasir. Nah silakan tanya nih bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini tahajud, dibaca nggak doa ini? Halo?
Jangan doa ketika tahajud cuman doain biar anak sehat, pasangan sehat, ya, rezeki murah, mudah, begitu. Tapi nggak pernah meminta sultanan nasir. Waj'alli min ladunka sultanan nasir, Pak. Ini doa yang ngajarin Allah langsung, Pak, kepada Nabi Muhammad. Dan doa ini pula lah sejatinya yang menjadi kekuatan kenapa Nabi Muhammad harus menjadi sultan ketika ada di kota Madinah. Kan perjalanannya panjang, Pak Ibu. Pak Ibu, kembali. Kalau kita lihat tadi al-haq, kebenaran itu nggak mungkin tumbuh besar menjadi berkembang di sebuah wilayah kalau nggak ada sultanan nasira. Mari kita lihat sejarahnya. Rasulullah, Pak, ketika pertama hijrah, mohon maaf, sebelum hijrah, ketika tinggal di kota Mekah, itu kan menghadapi tantangan yang luar biasa. Munawar Khalil dalam bukunya Kiai Haji Munawar Khalil, ulama dari Kendal, yang di zaman Jepang pernah menjadi kepala jawatan urusan agama, diminta oleh pemerintah Jepang, yang kemudian di akhir hidupnya ya dia sempat aktif di organisasi Muhammadiyah dan aktif di lembaga fatwanya Persatuan Islam. Itu bikin buku namanya Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 6 jilid, Pak Ibu. Itu kitab tarikh yang ditulis oleh ulama Indonesia. Kan biasanya kita kalau ngaji tarikh, yang penulisnya orang-orang, kebanyakannya adalah orang Arab, Pak, ya. Syekh Khudari Baik, nah, itu orang Arab, Pak, ya. Banyak sekali penulis-penulis yang lain, ya, termasuk tarikh Ibnu Hisham, ya orang Arab, Pak, ya. Nah, beliau menceritakan bahwa dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjidil Haram, yang waktu masih banyak berhalanya, karena berhala itu baru dihancurkan setelah Futuh Mekah, Pak, ya. Jadi 20 tahun berikutnya baru berhala itu dihancurkan oleh Rasulullah. Tapi ketika pertama Rasulullah jadi Rasul, itu kan di Mekah, di Ka'bah, sekitar Ka'bah masih banyak berhala. Rasulullah pernah sholat, Pak. Ketika sholat itu kemudian didatangi oleh orang-orang, ditarik-tarik, dijedot-jedotin, dilecehkan. "Hai Muhammad, kamu kan yang mengatakan orang tua kita digoblok, bodoh, gara-gara menyembah berhala. Kamu kan yang menjelek-jelekan Tuhan kami." Wah, Rasulullah itu jadikan kayak bola, Pak, didorong sana, dorong sini, sampai ada yang ditarik rambutnya, tarik janggutnya, sampai beberapa rambut dan janggut Rasulullah itu terlepas. Bisa dibayangkan sakitnya kayak apa, kan? Narik rambut kan sakit, Pak, ya. Nah, ketika itu datanglah kemudian apa? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Wahai orang-orang, apakah gara-gara orang ini mengajak kalian menyembah Allah, mengenalkan Tuhan yang satu, kalian menyakiti dan bermaksud membunuhnya? Apakah gara-gara dia meyakini Tuhan itu Allah, padahal dia datang dengan kebenaran, kalian berupaya untuk menyakiti dan membunuhnya?" Akhirnya apa kata Rasulullah? Rasulullah sempat mengatakan, "Wahai Abu Bakar, biarkan mereka. Karena sesungguhnya nanti Allah akan menghalalkan darah mereka dengan sebab kemenanganmu." Jadi mengandung kalimat ancaman. Di sini, Pak Ibu, ini sempat menjadi analisa banyak ulama, karena kalimatnya ini di dalam kitab Sahih Bukhari juga ada. "Abshiru fa innallaha azza wa jalla madharu dinihi." Wahai Abu Bakar, sampaikan kepada orang-orang itu bahwa Allah akan menggembirakan kita semua dengan memenangkan agamanya. Wa mutimma kalimatihi, Allah akan menyempurnakan kalimatnya.
wa nasira nabihi. Allah akan menolong nabinya. Inna haula'il ladzina tarawna, sesungguhnya orang yang kalian lihat hari ini wahai Abu Bakar, mimman yadbahullahu biaidikum ajilan, akan menjadi orang-orang yang akan disembelih oleh Allah dengan sebab tangan kalian. Nah, mendengar kata ini orang kafir itu kaget, Pak. Yang tadinya nimbukin Rasulullah, nyakitin Abu Bakar itu jadi mundur mendengar Nabi Muhammad berkata dengan tegas, walaupun disakiti, tegas mengatakan, tarawna mimman yadbahullahu biaidikum ajila. Mereka akan menjadi orang-orang yang akan disembelih oleh Allah dengan tangan-tangan kalian. Kaget mereka. Dan memang nanti terbukti, Pak, dalam sejarah yang dimaksud sembelih itu adalah dibunuh. Ini bahasa levelnya udah level tinggi, udah level paling rendah. Membunuh dengan disembelih, kan nanti ada lagi yang lebih rendah lagi, dimutilasi, Pak. Jadi artinya ini adalah sinyal bahwa kemenangan itu udah dekat. Walaupun pendekatan waktunya butuh proses, Pak. Ya, karena ini kan terjadi masih awal-awal jadi Rasulullah. Rasulullah menyuruh para sahabat hijrah saja tahun 9 kenabian ke Habasah, yaitu sekitar tahun 621 Masehi. Rasulullah kemudian 1 tahun berikutnya pindah ke hijrah ke kota Madinah, itu tahun 622 Masehi. Dan peristiwa ini, Pak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ini tidak hanya sekali-kali Rasulullah disakiti. Pernah lagi sholat tiba-tiba tangannya ditimbuk dari atas sehingga tangan Rasulullah itu 3 hari itu tidak bisa bengkak, ya. Dan kemudian kalau menurut Munawwar Khalid dalam bukunya tadi Tarikh, kelengkapan tarikh, itu memang ada sengaja yang melempar batu tapi nggak ketahuan siapa. Cuman terindikasi jangan-jangan wanita yang melempar batu itu adalah wanita, yaitu siapa? Yang bernama Aura. Aura itu yang dikenal dengan Ummu Jamil, yaitu istrinya Abu Lahab. Jadi istrinya Abu Lahab itu kalau Munawwar Khalil dan beberapa referensi nama aslinya Aura. Hati-hati dengan nama Aura, ya. Pagi pakai kasih, Pak, ya. Nah, itu lebih bahaya. Jadi nama Aura itu dikenal dengan Ummu Jamil, Pak. Ya. Begitu Rasulullah 3 hari nggak keluar rumah karena bengkak, begitu dia datang. Muhammad, kenapa nih nggak keluar? Sudah ditinggalin ya sama Tuhanmu ya? Sudah ditinggalin ya sama pembisikmu ya? Oh, banyak kalimat. Itu sebabnya menurut ahli tafsir surat Ad-Duha itu turun di kota Mekah dengan 2 versi, Pak Ibu. Ada yang sebut turun di kota Mekah dan nanti juga turun di Madinah. Kenapa? Karena versi pertama kalau menurut pendekatan Munawwar Khalil itu terkait dengan desakan istrinya Abu Lahab yang menjelek-jelekan, kamu ini pasti udah tinggal sama Tuhanmu. Buktinya nggak datang-datang, kamu nggak dakwah-dakwah tuh 3 hari. Padahal Rasulullah lagi menderita karena tangannya bengkak, ya, ditimpus dilempari sesuatu dari atas ketika sholat, kena, ya, gitu tangannya. Itu baru tangan, Pak Ibu, ya. Maka muncullah tadi Rasulullah bersedih, muncul surat Wal-Duha wal-laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu nggak meninggalkanmu Muhammad, begitu. Ada versi yang kedua, tafsir Al-Duha itu turun terkait dengan surat Al-Kahfi. Ketika ditanya tentang Dzulqarnain, ya, tentang siapa itu Ashabul Kahfi, ya, Rasulullah sama menjawab, ya besok nanti jawabannya. Ternyata malaikat nggak turun, datang lagi entar. Hanya orang berteriak, Muhammad pembohong, ngomong katanya besok mau ngasih tahu, ternyata enggak, tar, berarti sudah ditinggalkan oleh oleh Tuhannya. Maka nanti turun lagi surat Wal-Duha, ya. Surat Al-Duha ini itu kalau dalam peristiwa yang kedua itu setelah berbulan-bulan Rasulullah sedih nggak keluar rumah karena malu, takut ditanya tentang Dzulqarnain itu siapa, ya. Ini ada 2 pendekatan tafsir yang bisa saya sampaikan, tapi kembali yang menjadi pokok masalah adalah bahwa bagaimana apresiasi mereka terhadap Nabi Muhammad sebelum
dakwahnya berhasil ke kota Madinah itu dilecehkan. Pertanyaannya kenapa? Karena di kota Mekah belum muncul Sultanan Nasir. Maka kembali, ja'al haq wa zahaqal batil. Pak Ibu, kebenaran baru akan terlihat bisa mengalahkan kebatilan kalau ada Sultanan Nasir. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejarah Islam mengajarkan kepada kita, baik sejarah versi Rasulullah maupun sejarah versi Wali Songo di Indonesia, itu ujungnya adalah menggerakkan masyarakat untuk memilih Sultanan Nasir. Kenapa? Karena al-haq tidak akan bisa mengalahkan kebatilan kalau tidak ada sultan. Itulah sebabnya Rasulullah ketika menyuruh para sahabat pergi ke negeri Habasah, Rasulullah mengatakan di sana ada malikan, ada malik, ada raja. Itulah sebabnya di Indonesia pun muncul istilah kerajaan dengan kesultanan. Kalau kerajaan versi Hindu, Raja Sriwijaya, Raja Majapahit. Tapi kalau kesultanan versi Islam, Sultan Demak. Sampai sekarang di Jogja itu pakai nama Sayyidin Panatagama. Raja Jogja itu sultan, Pak Ibu. Karena kalau dilihat dari silsilahnya, dia masih keturunannya Alawiyin sebenarnya. Maka benar, di Indonesia itu kalau kita bicara kesultanan, keislaman itu tidak bisa terlepas dari peranan orang-orang yang masih memiliki korelasi darah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena para sultan itu adalah keturunan para wali. Para wali itu adalah pendatang-pendatang yang awalnya mereka berawal dari negara-negara di luar Nusantara. Termasuk nama Jakarta, Jayakarta yang sukses pada dibebaskan oleh Fatahillah pada tanggal 22 Juni tahun 1527 dari kekuasaan Portugis yang mampu mengalahkan Malaka. Itu adalah keturunan Pasai yang juga masih ada hubungannya dengan Syarif Hidayatullah yang dari Cirebon. Itu semuanya, Pak. Itu sebabnya nggak ada ja'al haq biduni sultan. Nah, ilmu inilah Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dijadikan warning oleh para penjajah dahulu agar jangan sampai dipahami oleh kaum muslimin. Maka dipisahlah yang namanya agama dari ilmu sosial secara umum, karena dianggap ini bukan kajian ilmu pengetahuan, ini kajian keimanan. Jadi seakan-akan iman itu nggak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan sosial. Kalau ilmu pengetahuan alam kan sudah jelas, Pak, kemarin udah kita bahas banyak ya. Masih banyak orang Islam yang menganggap belajar matematika bukan bagian dari syariat Allah. Ini ngaco, karena matematika adalah salah satu syariat Allah yang Allah hadirkan untuk menjadikan kita tahu adadas sinina wal hisab, tahu hitungan tahun, tahu hitungan hisab, dan hitungan ini terkait dengan matahari dan lain sebagainya, perputaran waktu siang dan malam. Itu bagian dari syariat Allah. Maka kalau orang Islam masih berpikir bahwa matematika bukan syariat Allah, kimia bukan syariat Allah, ini artinya sekulerisme baru yang masuk di dalam pikiran orang Islam. Ya, kalau ngomong yang begini udah banyak lagi, Pak Bu ya. Masih banyak anak-anak kita yang akhirnya dibikin trauma dengan matematika. Dibikin trauma dengan hal-hal yang nanti menghasilkan teknologi. Teknologi itu terapan dari ilmu pengetahuan.
Bagaimana pernah saya sampaikan Pak Ibu, yang namanya gelas ini adalah produk teknologi, tapi ilmu kacanya bagaimana ini terkait dengan ilmu, ada hubungannya dengan kimia, fisika, matematika. Kan begitu. Dalam kajian sebelumnya saya sampaikan Pak Ibu, orang kafir itu merusak kita melalui pengelolaan teknologi pengelolaan makanan. Ya, jangan sampai asam folat jadi asam sulfat karena salah teknologi Pak Ibu. Iya kan? Ini jelas terjadi. Jadi jangan dianggap tidak ada hubungan. Masya Allah. Dulu Rasulullah pernah diracuni melalui makanan. Hari ini umat Islam diracunin melalui banyak hal. Termasuk prediksi, asumsi para ahli kesehatan. Tahun ke depan, 10 tahun ke depan, nanti yang jadi pandemik adalah diabetes, gula, penyakit gula darah itu akan menjadi penyakit yang paling banyak memakan banyak korban. Karena sekarang sudah mulai banyak makanan mengandung gula yang sangat tinggi. Nah, ini kenyataan Pak Ibu. Kenapa? Karena orang Islam menganggap pengelolaan makanan bukan bagian dari syariat Allah. Padahal kesempurnaan agama di surat Al-Maidah ayat 3 itu terkait dengan kemampuan orang Islam menjaga dari hurimat alaikumul maitatu wadam walamul injir wa ma ukhilla li ghairi laibihi wal munhanikatu dan seterusnya. Itu jelas Pak ayat-ayat itu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke pokok masalah. Jadi ayat 81 ja'al haq wa zahaqal batil tidak akan terwujud dalam kehidupan sosial kita tanpa hadirnya sultanan nasira. Itulah sebabnya salah satu pendorong kenapa sahabat-sahabat Rasulullah diajari oleh Rasulullah untuk hijrah ke kota Habasah, karena di sana ada malikan la yadlim atau malik nasir. Ada raja yang menjadi penolong, bukan raja yang zalim dan lalim. Dan kemudian kalau Bapak Ibu lihat sejarah dengan Rajab yang boleh saya sampaikan, Pak Ibu, peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi sekitar tahun 9 kenabian, memasuki 10 kenabian sebelum Rasulullah hijrah tahun 621, itu diawali oleh 3 peristiwa besar. Yang pertama, wafatnya istri Rasulullah yang bernama Khadijah. Khadijah meninggal usia sudah 65-an, kan begitu. Pak Ibu, yang kedua, Isra Mi'raj terjadi setelah wafatnya Abu Thalib. Yang ketiga, Rasulullah ditolak oleh Bani Saqif yang ada di Taif, yang jarak tempuhnya dulu Rasulullah dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah mencari perlindungan, karena setelah wafatnya Khadijah, wafatnya Abu Thalib, Rasulullah menjadi manusia yang paling lemah status sosialnya dan status politiknya. Kenapa? Karena orang yang biasa membackup kehidupan sosial Rasulullah, yaitu Khadijah, wafat. Orang yang membackup secara political backing, orang yang menjadi jalur pengaman, pokoknya nggak boleh orang ganggu Muhammad selama saya hidup, itu Abu Thalib, itu wafat. Maka Rasulullah butuh perlindungan dari orang yang memiliki kekuasaan, maka beliau datang ke Taif. Dia minta tolong ke Bani Saqif, karena Bani Saqif masih ada hubungan kekerabatan dengan beliau melalui jalur ibunya. Beliau jalan kaki. Di era tersebut jarak tempuhnya kurang lebih 110 km Pak, sekitar 62 mil. Bisa dibayangkan tahun itu, zaman itu jalan kaki dari Mekah ke Taif. Nah bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah umroh, sudah pernah pergi ke Taif Bu? Ada yang sudah pernah ke Taif? Pak, bapak-bapak, biasanya kadang sekarang banyak orang buka paket umroh plus Taif. Daerahnya dingin ya.
Yang belum insya Allah mudah-mudahan suatu saat bisa ke sana semua, amin ya. Ya. Pak Ibu yang dirahmati Allah, itu jarak 110 km jalan kaki. Dari sini kemana Pak? Ke Citayam aja dari sini cuman nggak nyampe 140, hampir 50 km kali ya. Jalan tol lumayan. Pak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Rasulullah minta dalam tanda kutip, kalau bahasa sekarang, minta suaka politik. Kenapa? Karena orang-orang yang memiliki peranan secara sosial itu Allah ambil. Makanya Rasulullah dihibur oleh Allah dengan Isra Mi'raj. Almarhum Ustadz Muhammad Sobari ya, dia menulis buku tentang Isra Mi'raj bukan mukjizat ya. Di buku tersebut dia membuat catatan bahwa ada perbedaan yang mendasar antara mukjizat dengan peristiwa yang bukan mukjizat. Kalau mukjizat itu disaksikan oleh banyak orang. Kedua, mukjizat itu fungsinya dengan mukjizat itu dari kata ajaza, melemahkan. Kalau mukjizat itu bikin orang kafir jadi beriman, itu mukjizat. Contoh, orang kehausan, tiba-tiba dari tangan Rasulullah muncul air. Maka orang yang nggak percaya jadi percaya Pak. Wah, Rasulullah bukan manusia biasa. Itu mukjizat. Kedua, disaksikan banyak orang Pak. Sehingga orang beriman makin kuat, orang kafir melemah, itu mukjizat. Beliau mengatakan mukjizat itu nggak ada yang lihat. Bahkan ketika Rasulullah bercerita tentang mukjizat, orang banyak yang kafir. Muhammad gila, masa dari Mekah ke Palestina yang jaraknya lebih dari 1000 km bisa ditempuh nggak nyampe 1 hari, cuman beberapa jam dalam 1 malam. Sementara orang pakai onta, pakai kuda itu butuh 1 bulan lebih. Mana bisa? Muhammad itu gila. Itu dulu orang mengatakan demikian Pak. Nah, kenapa itu terjadi? Rupanya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah hiburan dari Allah. Makanya dalam surat Bani Israil ayat pertama, linuriyahu min ayatina. Tujuan Isra Mi'raj itu agar kami bisa memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tentang hebatnya kuasa Allah. Jadi kalau bahasa manusianya begini, Pak Ibu, Muhammad, kamu ditinggal sama Khadijah. Jangan sedih. Khadijah itu hanya manusia. Allah hadirkan kepadamu sebagai tanda kasih sayang Allah. Kalau Allah mengambilnya, Allah bisa ganti lebih dari 1 Khadijah. Makanya faktanya betul Pak ya kan? Nabi Muhammad setelah Khadijah wafat, istrinya lebih dari 1. Jadi nggak usah khawatir dengan 1 wanita. Kamu ditinggal pergi wanita biasa, tapi yang kamu menjadi, kalau ditinggal pergi sama Allah, Allah nggak meninggalkanmu Muhammad. Allah tunjukkan padamu, nih hebatnya Allah. Maka Nabi Muhammad diajak lihat Isra Mi'raj itu, lihat surga Pak, lihat neraka. Supaya apa? Muhammad, itu orang yang nyakitin kamu kecil, nggak ada apa-apanya. Kami bisa menghabisi mereka kapan saja, menyiksa mereka, dan mereka kami siapkan. Jadi nggak usah sedih. Muhammad, Abu Thalib biar pamanmu backup secara politik, itu hanya manusia. Bahkan di dalam surat Al-Qasas surat 28 di ayat 50 itu ada, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Itu kan terkait kesedihan Rasulullah karena Abu Thalib nggak mau masuk Islam. Kata Allah, jangan sedih, nggak usah. Jadi ditunjukkan oleh Allah, nih Muhammad, lihat kuasanya Allah kayak apa. Sehingga kamu nggak usah bersedih hati. Kamu akan menghadapi tantangan dan lain sebagainya, nggak usah sedih. Allah kuatkan. Itulah sebabnya Nabi Muhammad setelah perjalanan dari Isra Mi'raj
dia siap mengambil estafet kedua, yaitu menjadi pemimpin untuk hijrah di kota Madinah, Pak. Makanya di kota Madinah Rasulullah didudukan sebagai sultan karena Rasulullah pemegang urusan. Nah, inilah yang nanti terkait dengan ilmu sosial, ya, ilmu negara. Bagaimana sih asal sebuah negara? Negara itu asalnya adalah sekelompok orang berkumpul mempercayakan sesuatu kepada yang dianggap paling kuat untuk mengatur dirinya. Maka jadilah satu kepala negara, satu warga negara. Lalu karena biar negara, kepala negara tidak jadi semena-mena, ditunjuk orang-orang untuk mendampingi. Itulah yang melahirkan peraturan. Itu konsep bernegara, Pak. Itu diwujudkan, diterapkan oleh Nabi Muhammad. Yang kemudian tujuannya apa? Sultanan Nasira. Jadi kalau bapak-bapak hari ini beragama, bapak-bapak hari ini masih rajin sholat malam, tapi nggak punya kepedulian tentang masa depan, untuk lahirnya sultan, pemimpin yang benar, kita masih kufur, Pak. Jadi nggak boleh bapak masa bodoh. Sekarang kan kita udah masuk tahun politik, Pak, ya. Masa bodoh yang jadi pemimpin siapa? Pak, jangan. Bapak baca surat Bani Israil 81. Kalau bapak tidak peduli terhadap Sultan Nasira, bapak akan dipermasalahkan oleh Allah. Salat malam kita jangan-jangan tidak makbul. Ini surat udah lama, Pak. Itulah sebabnya kalau bapak baca sejarah kenabian, sejarah kerasulan, semuanya aware, Pak, terhadap masalah sultan. Bahkan nanti akan kita bahas misalkan tentang proses wali songo, Pak. Endingnya kemana? Kenapa? Karena Islam di zaman era wali songo, orang mengatakan enak zaman wali songo. Kenapa? Karena nggak ada konflik. Betul, Pak. Karena wali songo itu tidak hanya seorang ustadz, seorang dai. Wali songo itu adalah wali negeri. Yang jadi wali songo itu, yang jadi ustadznya adalah anak raja. Sunan Kalijaga itu anak raja. Kalau anak raja yang dakwah kan gak ada yang berani nolak, Pak. Sebagaimana sekarang banyak gak protes. Anak raja nggak mau ngomong asam folat, asam sulfat, suka-suka, Pak, ya kan? Boleh nggak, Pak? Anak raja mau jadi apa boleh nggak? Boleh. Mau jadi langsung megang partai bisa nggak? Bisa, nggak perlu sekolah. Kalau dulu kita masuk pendidikan training 1, training 2, semua yang diberlakukan, mohon maaf, Pak, itu di partai, Pak, itu ada sistem pendidikan, Pak, untuk jadi anggota dewan itu ada. Nggak berlaku buat anak raja, Pak. Langsung 1 hari masuk, 1 jadi ketua partai. Itu bisa, Pak. Anak raja. Suka-suka, Pak, kan? Tapi kan lucu, orang soleh di sini kok nggak ada peranannya. Jangan-jangan karena orang solehnya masa bodoh. Kembali, Pak, kalau bapak masih rajin sholat malam, dan kita sepakat, Pak, ya, kalau orang muslim rajin sholat malam, soleh nggak, Pak? Soleh. Kalau orang muslim rajin sholat malam, insya Allah soleh. Doanya lebih dimakbul nggak, Pak? Insya Allah. Nah, kalau orang solehnya kemudian ditolak doanya karena masa bodoh, kan naudzubillah min dzalik, Pak. Nah, ini Sultanan Nasira. Jadi kembali, Sultanan Nasira itu dibutuhkan oleh agama Allah, ya. Karena ini bagian dari syariat Allah. Untuk apa? Ja'al haq wa zahaqal batil. Kebatilan gak mungkin hilang, Pak, tanpa ada Sultanan Nasira. Itulah sebabnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW bisa menghilangkan kebatilan orang Yahudi, karena di Madinah Rasulullah menjadi sultannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini akan menjadi pengantar kita ke depan untuk kajian-kajian terkait dengan ilmu sosial, ya. Nanti pendekatannya kita pendekatan tarikh, insya Allah menggunakan pendekatan tarikh dan sirah tentunya untuk memahami permasalahan-permasalahan ini. Mungkin itu aja, Pak Ibu yang dirahmati Allah. Silahkan sebelum ditutup, sudah hampir jam 6.
jika ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada ya kita cukupkan Pak ya. Halo Bapak-bapak. Halo Ibu-ibu. Cukup Bu Pak ya. Baik. Baik Pak Ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri dengan sama-sama baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.